Oke, jadi teman-teman, kita coba lihat ini ya, catatan laporan IR training yang kemarin udah dibuat Mbak Fitri ya. Ini maksud saya adalah untuk memperkenalkan gitu ya, pendekatan kalau kita mau layout laporan ya, karena supaya layoutnya rapi begitu ya, kemudian konsisten ya, terus kemudian juga ke depan itu nanti mudah diedit gitu ya. Jadi kita harus pakai fitur Microsoft Word yang sebetulnya sudah disediakan Microsoft Word, tinggal kita gunakan, dan itu mempermudah kita untuk mengedit begitu ya. Nah, jadi kalau ada beberapa catatan ini yang sudah saya list begitu ya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Nah, ini intinya laporan ya secara layout. Nah, jadi kalau kita ngomong layout ya, itu mesti kita dalam pikiran kita itu komponen layout itu apa aja gitu. Jadi kan secara layout, kalau kita ngomong layout itu apa sih yang diomongin kalau orang ngomong layout itu ya. Layout itu kan terdiri atas beberapa komponen gitu ya. Komponen layout apa aja? Margin misalnya ya, terus kemudian orientasi gitu ya, terus kemudian header footer ya. Header footer itu termasuk nomor halaman gitu ya, dan kemudian section bagian gitu. Jadi ini termasuk komponen layout yang harus kita perhatikan ketika kita mau bikin laporan gitu ya. Jadi ini setelah saya menurut pengalaman gitu yang sudah laporan itu secara layout atau bagian atau sections ya, setidaknya terdiri atas cover ya. Nah, ini kita teman-teman nanti biasakan. Jadi sediakan seksi atau bagian untuk cover ya. Cover itu biasanya karena kita berubah-ubah gitu ya. Maksudnya kan artworknya berubah, gambarnya berubah, terus kemudian judulnya berubah. Tentunya kan kita harus kasih spasi, kasih bagian untuk cover ya kan. Nah, terus kemudian pengantar daftar isi ya, pengantar daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ya. Nah, itu harus disediakan bagian khusus untuk itu gitu. Jadi terus kemudian konten laporan gitu ya, dan kemudian ada bagian untuk lampiran gitu. Jadi intinya kita harus menyiapkan, kalau kita buka file baru gitu, nah kita sediakan saja seksi atau bagian untuk cover, seksi atau bagian untuk pengantar sampai daftar isi gitu ya. Terus kemudian untuk konten laporannya sendiri, lalu kemudian lampiran. Itu sudah pasti ya, karena kita kenyataannya dihadapkan sama hal-hal yang begitu gitu. Jadi ya sudah ya, kita buat aja sejak awal begitu. Bagian cover ada 4 bagian ini gitu ya. Gitu. Jadi kemudian secara dimensi itu kan tentunya kalau di Indonesia ya itu konsensusnya pakai dimensi A4 gitu ya, dengan kemudian setup margin yang harus dilihat lagi nih ya, masing-masing kasus per kasus. Nah, ini jika laporan tidak untuk dicetak, dimensi default margin ya itu 1 inci, atas kiri kanan, atas bawah kiri kanan, sama aja 1 inci ya, 2,54 cm. Nah, namun jika dicetak ya, kalau ada kemungkinan untuk dicetak baik itu PDF maupun cetak fisik ya,
itu usahakan kita layoutnya menggunakan pendekatan mirror margin dengan atas bawah itu 1 inci ya, 2,54 cm, tapi inside-nya 3 cm dan outside-nya 2 cm gitu. Jadi inside itu bagian yang nanti akan diberi binding ya. Outside-nya itu yang margin di luarnya gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini kan ini kita gunakan dimensi A4, kemudian margin atas kiri kanan bawahnya itu 254 gitu ya, karena kan ini tidak akan dicetak begitu ya. Jadi kita hanya satu halaman seperti ini aja, tidak dibuat seperti buku yang membutuhkan mirror margin ya. Nah, kemudian ini ada kemudian usul saya untuk menghidupkan show text boundaries ya dan paragraph marks. Ini adalah alat bantu Microsoft Word yang Microsoft Word sediakan untuk alat bantu kita melayout gitu ya. Jadi kalau kita ini kan kalau teman-teman lihat kan bentuknya begini, kotak-kotak gini kayak ada tabel ya. Ini padahal bukan tabel, ini adalah text boundaries ya. Jadi kalau kita periksa optionnya, word optionnya itu, kalau teman-teman dapat dari file kemudian option begitu, option mana option? Option ya. Nah ini akan keluar begini, kemudian di advance ini, di menu advance itu ada di agak hampir bawah itu text boundaries ya, show text boundaries. Ini kalau kita uncheck ya, text boundariesnya hilang ya. Dan kalau paragraph marks-nya kita matiin ya akan hilang. Nah mungkin saya yakin sebagian besar teman-teman senang begitu ya. Cuma kalau kita buat editor itu kita harus tahu apa yang ada di lokasi kursor kita itu ada apa begitu ya, harus tahu. Nah cara tahunya apa? Paragraph marks-nya dihidupin gitu ya, paragraph marks dihidupin, kemudian batas-batas untuk menulis ya, batas-batas untuk teks itu ada di mana saja gitu kan, kita harus tahu, makanya dihidupin text boundaries itu. Kalau enggak kita jadi nggak tahu ini yang header sampai mana, yang footer mana gitu kan, kita hanya menebak-nebak gitu. Alangkah baiknya kita dikasih alat bantu supaya kita tahu di mana teks kita itu bercokol. Nah ini kan, ini kita tahu, oh ternyata di atas ini gitu, ini bentuknya begini begitu kan. Nah ini kan sebetulnya agak salah kan, bukan agak salah, artinya kalau kita memang berniat memberi spasi ya kan, nah ini harusnya disesuaikan saja di stylenya, karena ini ada stylenya, style header dan footer itu ada stylenya ya. Kalau kita buka jendela style gitu, header footer itu ada stylenya, sehingga begini ini tidak perlu terjadi begitu ya. Jadi kalau kita tidak hidupkan show text boundaries maupun paragraph marks, itu tidak akan terlihat Microsoft Word tidak menampilkan alat bantu gitu. Jadi supaya kita bisa lihat, oh ini batas-batas teks yang bisa kita kita pakai gitu, nah itu nggak kelihatan. Makanya ini penting, nomor 3 dan nomor 4 ini ya. Sebetulnya kan yang misalnya ini ya, ini jadi kita tahu ini kan nggak perlu ya, ini juga nggak perlu ya gitu. Jadi misalnya ini, nah kan harusnya begini ya kan, ini adalah footer yang kita inginkan begitu. Begitu pula juga
dengan header ya, ini kan headernya nggak perlu ditambah-tambahin begini ya kan, gitu. Headernya harusnya cukup begini, nggak, maksudnya enter yang ini kan nggak, jadi tidak berguna begitu ya. Dan itu nanti kalau kebiasaan itu akan menimbulkan error di kemudian hari gitu ya, kalau nggak kebiasaan bekerja rapih ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih, ada list of abbreviation. Nah, ini ya, baiknya font lebih kecil ya, baiknya font lebih kecil ya, font lebih kecil. Kemudian jika banyak, tapi kalau nggak banyak ya bolehlah ini, cuma segini ya nggak apa-apa, fontnya samain dengan teks misalnya, nggak apa-apa. Dan spasinya satu saja, cukup satu saja ya. Nah, spasi satu, font lebih kecil itu adalah untuk mengantisipasi ketika jumlah daftar ininya, abbreviationsnya banyak gitu kan, gitu. Jadi ini patut dipertimbangkan. Biasakan menambah satu hard enter di tiap pergantian bab ya. Misalnya ini yang maksud saya begini. Nah, ini ya, ini kan table of content ya, kemudian table of figure, table of tables, list of tables ya. Itu ini kan ganti bab nih sebetulnya ini ya. Nah, itu harusnya kita membiasakan diri untuk satu hard enter begitu ya, entah itu normal atau body text terserah, tapi biasakan gitu. Nanti ada maksudnya itu nanti ya. Jika tidak terlalu banyak, list of tables sama list of figures itu dijadikan satu ya. Nah, seperti ini, jika tidak terlalu banyak, ini sebaiknya jadikan satu halaman saja gitu ya. Salah ini gitu, ininya dihapus gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian apalagi, biasakan ada kata pengantar. Nah, ini forward ini juga penting gitu ya. Jadi setiap laporan itu sebaiknya ada kata pengantar yang kita mintakan gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya belum pede bikin kata pengantar sendiri ya, mintakan ke orang yang mengerjakan kegiatan itu gitu ya. Harus ada kata pengantarnya gitu, karena laporan kan orang yang bikin gitu, jadi mestinya ada kulon-wonnya dari yang bikin laporan bahwa kegiatan ini apa-apa aja isinya, kemudian apa yang kira-kira pembaca itu harapkan dari laporan yang kita bikin ya. Jadi harusnya ada kata pengantar, kemudian itu sebelum daftar isi ya. Jadi kata pengantar itu diadakan sebelum daftar isi ya. Nah, ini kemudian yang penting nih, style ya. Style gunakan ya. Ini style ini kalau mungkin di komputer kalian ya, itu Ctrl Shift Alt S ya. Ctrl Shift Alt S itu akan menumbuhkan style ya. Jendela style ini wajib ini digunakan. Karena apa? Karena style itu memudahkan kita, sangat memudahkan kita untuk merapikan atau melayout laporan gitu ya. Teman-teman kebayang kalau ini kan cuma 157 halaman ya. Nah, kalau 1000-2000 halaman, terus kemudian banyak dari komponen badan laporan itu yang harus berubah, kan kita nggak mungkin find and replace ya. Maksudnya mungkin saja, tapi itu kan akan membuat pekerjaannya jauh lebih capek gitu ya. Kita mau work smart ya, bukan work hard. Jadi styles ini harus digunakan. Dan Microsoft Word itu sudah datang dengan style yang lengkap, sehingga kita tinggal menggunakan saja.
Seperti ini kan misalnya kan heading 1, ini heading 2 ya kan. Kemudian yang ini gitu misalnya ya sebetulnya jangan normal gitu. Normal ini adalah basis style yang diacu oleh style-style yang di bawahnya begitu. Jadi normal ini adalah style tertinggi ini sebetulnya. Misalnya gini, kalau kita mau mengubah keseluruhan laporan gitu ya, kalau kita bongkar di sininya, modify, terus kemudian kita, nah ini formatting gitu ya, terus kita ubah misalnya jadi Sigu UI, nah semua itu akan berubah jadi Sigu, gitu kan? Heading-headingnya akan berubah jadi Sigu. Nah itu begitu powerfulnya itu si style normal itu, sehingga kita jangan ceroboh bikin. Kalau misalnya itu adalah body text ya, maksudnya badan paragraf di konten laporannya, kita jangan pakai normal, style normal, kita pakai body text gitu ya, gitu. Jadi lebih spesifik apa yang kita aplikasikan ke keadaan yang memang membutuhkan itu. Kayak ini kan heading 2, ya kita pakai heading 2. Ini heading 1, ya kita pakai heading 1. Tapi begitu badan laporan ya kita harusnya pakai body text. Seperti ini misalnya. Nah ini sama seperti normal ya. Jadi list paragraf ini tingkat tertingginya untuk semua yang bentuknya list ya. Jadi sebetulnya kita jangan pakai list paragraf kalau kita mau 1, 2, 3 begini. Karena apa? Karena si Microsoft Word itu punya style yang namanya list numbering, ya kan? Ada list bullet. Ya, kalau bullet itu tanda begitu ya, bullet-bullet. Kalau list numbering ya 1, 2, 3 gitu. Nanti kalaupun nggak keluar numbernya ya kita sesuaikan saja, kita modify saja sesuai dengan numbering yang jenis numbering yang kita inginkan. Ya, gitu. Jadi sebaiknya kita gunakan style sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini list numbering, nanti ini list numbering lagi 2, 3. Nah itu kan akan otomatis menyesuaikan gitu. Jadi ketika kita mau mengubah list number ya untuk keseluruhan laporan, misalnya ada 2000 halaman begitu, jadi kita nggak mencari yang list paragraf terus kita ubah-ubah gitu ya, kan repot. Itu akan lebih baik list number ini yang kita ubah satu saja sehingga keseluruhan laporan akan ikut berubah gitu ya. Kemudian apa lagi nih ya, berkenaan dengan style ya, heading sesuai dengan heading 1, badan paragraf sebaiknya menggunakan body text, judul tabel itu caption ya namanya, nama stylenya gitu ya. Judul tabel ini sama caption, bullet numbering ini sesuaikan, kalau mau bullet kalau numbering. List continue, nah ini adalah list keterangan di bawah dari numbering itu atau bullet. Jadi kalau misalnya ada, saya contohkan di sini, misalnya di sini ada keterangannya gitu. Ini adalah keterangan dari nomor ini. Nah, itu kita pakai list continue. Ya, jadi begini nih. Jadi ada list number, ada list continue. Gitu, ya. Nah, itu list continue itu hierarkinya juga mengikuti list number. Kalau misalnya list numbernya ini adalah list number 2 begitu. Ini muncul, ini yang bawahnya juga kalau keterangannya ya list continue 2 gitu akan muncul. Ya, gitu. Jadi sebetulnya untuk hierarki ini Microsoft Word sudah mereserve gitu ya, atau mengadakan atau menyediakan hingga 4-5 kalau nggak salah ya, tingkat hierarki numbering, baik number bentuknya number atau bullet ya. Jadi begitu dengan continue-nya. Jadi kalau misalnya ini list numbering 1, keterangannya adalah list continue 1. List numbering 2, keterangannya adalah list continue 2 gitu ya.
Kemudian, nah ini kemudian table of content gunakan custom table layout content. Ini dia. Ini penting, kalau menurut saya ini penting. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa ya nggak apa-apa juga. Nah ini kenapa kok saya tidak pernah menggunakan ini, kan bikinan dari teman-teman kan pasti bikinnya references, bikin table of content itu kan ini kan misalnya kita remove dulu ya, kan references, table of content, nah ini kan 1, 2, 3 ini gini kan. Jadi biasanya pada kebiasaan menggunakan automatic table of content ya. Kalau saya itu sangat sarankan untuk custom table of content. Karena apa? Karena nggak semua fitur table of content yang Word adakan secara otomatis itu bisa mengakomodasi kebutuhan kita. Ya, kalau kita hanya perlu satu tingkat atau 2 tingkat gitu ya, heading ya, ini kita bisa sesuaikan gitu ya. Nggak hanya ini, jadi kita akan lebih fleksibel dalam mengedit teks yang berada di dalam table of content yang kita bikin ya. Nah ini use hyperlink nggak usah gitu misalnya ya. Terus kemudian level 3 misalnya, terus kemudian terutama opsi-opsi ini ya. Nah ini sangat-sangat penting ketika nanti teman-teman sudah di level advance gitu ya. Nah, ini kan ini penting nanti kita ketahui fungsi-fungsinya. Tapi yang jelas kalau kita kebiasaan menggunakan automatic table of content creation-nya si Microsoft Word, itu akan sulit mengakomodasi kebutuhan kita dalam layout ya, layout laporan. Jadi saya sangat sarankan teman-teman pakai membuat table of content itu yang custom saja ya, yang custom saja gitu. Nah, sehingga ketika kita bikin maksudnya kalau kita edit ya, itu bisa kita lakukan per ini apa namanya, nah ini kan ini mudah diedit gitu. Nah ini kan per baris-baris ini kan gampang dieditnya. Lain halnya ketika di auto generate dari references, table of content, automatic begitu, itu akan keseluruhan table of content gitu. Susah kita mau mengedit per baris begini ya gitu. Terus apa lagi, nah ini kalau hierarki untuk numbering ya, itu sebaiknya kita mulai dengan dari yang paling umum ya. Jadi misalnya begini, nah 1 titik gitu ya, A titik gitu, dalam kurung 1 ya, Arab ya, dalam A kecil titik gitu ya, I dalam kurung begitu baru A. Ini maksudnya hierarki, ini yang paling luar, ini apa namanya, list numbering 1, list numbering 2, list numbering 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau perlu sampai hierarkinya demikian dalam ya, 1 A, terus 1 lagi dalam kurung A kecil gitu ya. Nah ini yang paling umum begitu ya. Jadi jangan tiba-tiba I, kecuali ada maksudnya ya, gitu. Tapi kalau misalnya secara umum saja kita ya numbering atau penomoran ya yang umum saja. Kalau 1 ya 1 gitu ya, ini 2 begitu, ini 3 begitu gitu. Jadi jangan tiba-tiba I gitu, karena nggak ada maksudnya begitu kan. Tiba-tiba kenapa kamu pakai penomoran yang tidak umum begitu ya. Nah itu kecuali ada maksudnya. Jadi
sebaiknya ini 1 A, 1 dalam kurung A kecil ya, I baru A dalam kurung gitu ya. Dan alignment-nya atau posisi penomorannya itu dari mentok kiri ya gitu. Jadi alignment-nya misalnya kalau kita list numbering-nya ya itu jangan masuk begini ya, biasakan list numbering-nya itu. Nah ini kan juga adjust list indent ya, ini kok multi level list ya, saya nggak multi level list, paragraf outline level body text ya. Jadi sebaiknya, nah ini kalau teman-teman perhatiin ya, karena saya sudah kebiasaan layout ya, ini yang kepencet itu adalah kalau kita perhatikan di sini mengubah indent ya, itu bisa dari sini sebetulnya, cuma lebih baik ya itu kita klik kanan di penomorannya ini, terus kita adjust list indent. Tapi yang muncul di sini adalah multi level list. Nah ini harusnya tidak terjadi ini ya. Jadi kalau kita kalau clear all dulu ya, terus kita kemudian list number, terus kita kemudian adjust list indent, terus kemudian kenapa ini munculnya level 1 gitu. Harusnya yang terjadi itu adalah ini kenapa begini ya? List numbering ini kalau 1 ya, ini harus di clear. Jadi list number ya, kita seperti saya bilang ini kan editan orang ya, mestinya telah terjadi sesuatu begitu sehingga si style list numbering-nya itu berubah ya, list numbering-nya ini berubah. Ini harusnya kita delete aja ya, kemudian kita bikin baru. Begini nih ya, perhatikan nih teman-teman, begitu ya. Kalau ini kita klik kanan, kemudian list indent, adjust list indent. Nah ini yang harusnya terjadi ya, ini yang harusnya terjadi. Jadi adjust list indent itu seperti yang usulan saya, sebagai penomoran itu bayangkan nanti ketika kita punya banyak hierarki ya, 4 lapis gitu, list number 2, list number 2, list number 3, list number 4 begitu, itu akan menghabiskan bidang tulis kita kalau kita belum apa-apa sudah mulai menjorok duluan ke depan ya. Itu kita harus terbiasa untuk ketika list number itu pojok kiri aja ya, indentasi penomorannya itu loh ya. Jadi nah ini terus kemudian saya biasanya kalau saya itu 0,8 incrementnya penambahannya setelah titik itu 0,8 cm. Nah ini sehingga ini 0,8 juga teksnya ya, itu akan di 0,8 begitu. Nah ini begini, jadi kalau misalnya ini kita sampai ada teks di bawahnya, nah itu 0,8 cm gitu ya, dari sini ke sini 0,8 cm. Jadi nanti misalnya list number yang berikutnya itu ya, list number 2 itu mulainya dari 0,8. Nah kayak gini, ini 0,8 salah, ya betul, ini 0,8. Nah ininya tambah 0,8 lagi jadi 1,6.
ini 1,6 gitu terus ya. Nah gitu, jadi ketika ini nanti hierarki berikutnya maksudnya ya begitu. Tapi kan list number 2 kan seperti saya bilang tadi itu, kalaupun ada hierarki ya kita sesuaikan gitu. Pertama 1, kemudian A besar kapital ya, terus 1 dalam kurung, A kecil, I dalam kurung, baru A kecil dalam kurung gitu ya. Jadi ini list number 2-nya kita modify numberingnya, kita sesuaikan dengan A ya, A B C A begini ya gitu ya. Nanti ini kita sesuaikan lagi indentasinya, 0,8 ini 1,6. Nah ini juga 1,6 gitu ya. Jadi nah kan teman-teman ya ini apa namanya hierarki numberingnya cuma 1 gitu. Tapi kalau sampai 4, 5, 6 begitu itu habis bidang tulis kita ini. Kalau mulainya saja dari sini, nanti hierarki berikutnya yang lebih bawah, nanti sisa sedikit ya. Kita lebih baik reserve ya, sediakan spasi yang cukup gitu untuk kondisi layout yang berikutnya ya gitu. Jadi kemudian usahakan tidak ada extra hard enter. Seperti ini ya, ini extra hard enter nih. Bedanya hard enter sama soft enter ya. Kalau hard enter itu dia bentuknya P kebalik ini. Soft enter itu, nah ini kan ini ekstra nih sebetulnya kan. Sebetulnya nggak perlu ada begitu. Nah ini kan sebetulnya nggak perlu ada. Kalau misalnya ini perlu spasi, ya diubah itu stylenya ya. Jangan ininya ditambahin enter gitu. Kalau perlu spasi ya ditambah stylenya, diubah stylenya. Jadi paragraf misalnya kalau di atasnya perlu tambahan, ya stylenya, style paragrafnya yang diubah begitu. Ya jangan ditambahin spasi, jangan ditambahin hard enter seperti itu. Ya, gitu. Karena apa? Karena layout yang baik adalah layout yang konsisten, gitu ya. Jadi ya kalau kita rajin gitu nambahin satu enter, kalau lupa kan nggak konsisten. Nah itu akan terlihat kurang baik ya. Nah ini kalau perpindahan, ini kan bab baru ini 2 gitu ya. Ada orang yang kalau ganti bab baiknya ganti halaman deh gitu ya. Ada yang minta seperti itu. Ada juga yang nggak keberatan gitu ya. Tapi baiknya karena kita inginnya itu orang mengerti bahwa ini adalah ganti bab begitu ya, ganti chapter, itu baiknya dipisah ke halaman berikut. Nah untuk memisahkan bab antar bab ya, itu kan ada 2 cara ya. Satu dengan Control Enter ya, yang bernama page break. Satu lagi kalau kita mau ganti heading gitu ya. Misalnya setiap halaman itu kita kasih keterangan judul babnya begitu misalnya kan. Nah itu kita harus ganti dengan menggunakan section break gitu. Jadi misalnya kita break ini section next page ya. Nah gitu kan ada tulisannya section. Nah kalau antara teman-teman nggak membiasakan paragrafnya dimunculkan, kan nggak kelihatan gitu kan pergantian seksi ya, bagian maupun pergantian break biasa gitu halaman ya, itu nggak kelihatan kalau nggak pakai ini. Makanya ini adalah penting ya. Tuh jadi antar bab itu sebaiknya ini dikasih satu hard enter ini ya gitu. Jadi usahakan tidak ada extra hard enter ya. Tapi kalau untuk pergantian bab itu penting untuk dikasih hard enter. Karena apa? Karena kita memberi ruang untuk edit
di kemudian hari, oh nanti di antara bab 1 dan bab 2 ada bab lain. Nah, itu kan ya, jadi itu penting untuk kita tiap ganti bab itu dikasih. Kalau ketika nanti ada edit lebih lanjut ya. Untuk tabel, tabel ya, sekarang tabel. Nah, ini dia. Lebar tabel adalah selebar bidang tulis antara margin ya. Jadi antara margin ini gitu. Jadi tabel ya selebar itu, walaupun isinya sedikit ya. Nanti kalau ada yang isinya sedikit, nah ini ya misalnya kalau ada yang sedikit, nah tabel gambar ya baiknya itu di satu marginkan satu bidang teksnya. Kita lihat nggak ada yang kecil. Oke. Pokok tabel itu selebar margin. Oke. Apalagi catatan pendekatan simpel, tidak ada garis kolom ya, garis hanya untuk header dan penutup header. Iya betul. Jadi nah ini kalau kita ini ya teman-teman, kalau misalnya tabel seperti ini sebaiknya dibuang aja ke bawah ya, jadi jangan begitu ya. Gitu. Jadi jangan, kalau memang bisa diusahakan untuk satu halaman gitu, jadi dipindah halamankan saja begitu ya, jangan setengah-setengah. Nah, jadi secara bukan standar ya, maksudnya ya kalau kita ngomong standar laporan itu kan harusnya kan originnya atau awalnya itu kan orang ilmiah gitu kan, orang kenapa kok ada laporan gitu, karena ada penelitian gitu, ada kegiatan gitu kan, sehingga membuatlah laporan. Nah, laporan yang diacu sebagai, atau format laporan yang diacu itu dulunya mengacu ke format laporan saintifik ya, ilmiah begitu. Ilmiahnya itu dalam tanda kutip ya, yang dipandang ilmiah itu ya dari benua sono begitu kan. Jadi kita ya nurut aja gitu. Jadi biasanya dalam hal tabel begitu ya, itu ini sebaiknya tidak ada shading-shadingan begini ya. Jadi tabel desainnya itu dihapus saja, bukan dihapus ya, artinya polos saja, kita clear saja ya. Kemudian nah kalau untuk headingnya itu teman-teman layout terus di tengah itu boleh ya, bukan boleh, memang supaya pembacaan tabelnya itu mudah begitu ya gitu. Jadi nah kemudian untuk kepalanya, headernya itu yang kita butuhkan itu adalah tidak ada garis vertikalnya, cukup garis horizontalnya saja begitu ya. Jadi bentuknya begitu, dan kemudian yang ditutup dengan ini di paling bawah ini kita juga tutup dengan horizontal saja, sehingga vertikalnya kita hapus begitu ya. Secara penampilan ya, itu kalau kita lihat si tabelnya harusnya bentuknya begini. Nah ini ya, kita boleh saja berkreasi gitu ya. Cuma kalau secara formalnya begini bentuk tabel yang distandarkan ya, gitu, di laporan ilmiah
gitu. Kenapa kok Bapak itu ngomong, oh itu hilangin anunya, apa namanya, garis vertikalnya gitu ya. Ya karena memang beliau dari dulu ya, dari PB gitu, itu diajarinnya bikin format tabel itu ya begini gitu ya. Gitu. Jadi dan ketika tabel itu, kecuali ya kita bikin tabel kalau misalnya tabelnya banyak begitu ya, sebetulnya sih tabel maupun ilustrasi itu tidak perlu banyak, tapi yang merepresentasikan apa yang mau kita sampaikan begitu. Jadi kalau memang misalnya tabelnya banyak, ya maksudnya banyak isinya gitu ya, itu sebaiknya garis-garis vertikalnya ya dihilangkan gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena ketika aku juga nggak tahu ya kenapa kok itu menjadi standar ya, tapi ya adanya begitu. Dan ketika kita melihat tabel yang ditampilkan begitu ya, kita juga bisa merasa terbantu begitu kan. Jadi ini akan lebih baik ini penampilannya daripada ada shading gitu, kemudian ada garis vertikalnya begitu ya, gitu. Jadi diturutin aja. Jadi pendekatan simpel, tidak ada garis kolom ya, garis vertikal, garis hanya untuk header dan penutup tabel. Jika isi tabel banyak, font diperkecil. Nah ini ya, jika isi banyak gitu ya, ataupun isinya kata-kata dikata-katain sampai nangis, nah itu kita baiknya fontnya diperkecil. Nah ini yang penting ini nih, isi tabel rata kiri, tidak rata kiri kanan ya, gitu. Jadi tolong ya ini teman-teman, baiknya itu ya rata kiri. Ya karena apa? Karena rata kiri kanan itu tidak ada maksud. Ya tidak ada maksudnya dan salah secara baik grammar Indonesia, grammar manapun itu salah. Ya kenapa kok ini ada spasi-spasi begini begitu ya, dan secara layout pun salah begitu ya. Jadi jangan kemakan orang kalau rata kiri kanan itu benar gitu ya, enggak. Kalau dalam hal tabel itu seharusnya ya itu tidak rata kiri kanan, cukup rata kiri gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang konsistensinya dapat. Oh ini ya satu spasi, nggak ada ini maksudnya apa, ini kok renggang-renggang ini 2 spasi 3 spasi maksudnya apa gitu. Jadi tolong ini diperhatikan karena ini nuisance ya, bahkan gangguan sekali, gangguan konsistensi layout ya. Akan lebih baik ketika satu spasi gitu ya, gitu. Jadi tidak rata kiri kanan. Gunakan baris ganti baris untuk logika kelompok kalau ada misalnya banyak ya, misalnya. Maksudnya ini kelompok itu baru kita kasih garis begitu ya. Nah ini kalau ini kan udah jelas nih 1, 2, 3 gitu kan udah jelas ya. Artinya pengelompokannya itu tidak perlu kita garisin per ini. Itu 1 ya kelompok 1, 2 ya ini kelompok 2 gitu ya. Gitu. Jadi kecuali ada misalnya saya lihat itu di nah ini misalnya, ini ya, pengelompokan ini maksudnya. Nih government policies ya, gitu. Jadi kalau memang bawahnya ini adalah masih dalam kelompok atasnya gitu. Nah ini seperti ini ya, ini sebaiknya jangan across table ya, gitu. Jadi paksakan satu kelompok itu dalam satu halaman ya. Jadi tidak
pindah halaman. Sehingga kita bisa mempergunakan ini baru ya, baris baru begitu. Kalau misalnya memang nanti ini akan banyak isinya, kita mesti kita lihat ya. Dan apalagi ini berkorelasi, misalnya begini. Oh, jawaban Mrs. Disa ini sama Miss Ari ini akan nomor 1 ini berkorelasi gitu. Nah, kalau berkorelasi ya sebaiknya tiap ini harus kita kasih baris tertentu, baris tersendiri gitu. Sehingga maksud saya itu jangan pelit ngasih jadi misalnya gini, kita pindahin ke sini ya. Ini misalnya 1 ini kita pindahin ke sini gitu ya. Gitu. Jadi yang bersesuaian ya. Ini kita bisa ini misalnya ini misalnya ya. Terus ini gitu misalnya ya. Yang 4 tadi kan. Kita cus satu lagi cus ini cus ya, ini oke cus. Nah gitu ya. Jadi ini kalau kita nah gitu ya. Jadi kalau memang ini bersesuaian, berkorelasi ya, itu sebaiknya kita jangan pelit bikin nambah di baris baru gitu ya. Tapi misalnya ini tidak berkorelasi ya bisa dijadikan 1 gitu. Tapi harus diingat bahwa sebaiknya itu tidak pecah menjadi 2. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan jawaban dari Mr. Hero ini. Nah, ini kan across pages nih, kepotong gitu. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Nah, gimana caranya? Ini bisa kita tendang ke bawah ya, gitu. Cus, nanti dia akan mengelompok ke berikutnya gitu. Nah, jadi seperti ini lagi kan gitu. Jadi kalau memang isinya banyak ya, terus kemudian kategorisasinya itu jelas ya, nah itu harus kita kita kasih keterangan. Ini kata Babeh itu, ini sebelah kirinya ini tetap ada kategorinya, kita supaya ketika pindah halaman itu jangan kehilang ini topiknya tentang apa tadi ya, mau kita balik lagi ke atas gitu ya. Nah, makanya garis ini ya, garis horizontal ini pun itu tidak serta-merta setiap ini kita harus kasih garis, cukup kategorisasinya saja. Jadi misalnya ini kita buang dulu ya, table design-nya harus kita clear dulu ya, kita clear. Nah gitu. Jadi ini ininya boleh kita dijadikan header tiap page ya. Kemudian jangan day 1-nya ini, nanti ininya saja, karena kan day 2 nanti akan berubah. Table properties repeat as header gitu. Nah kemudian kita kasih atas bawah begitu ya. Terus kemudian day 1 juga kita kasih atas bawah, ini kita kasih bawah aja. Nah gitu. Nah ini baru kita gitu ya. Kalau ini terputus
gitu kan, itu kan akan mudah kita untuk memberi garis gitu kan di cukup yang bawahnya saja gitu. Jadi nanti penampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, halaman berikutnya ini si kategorinya harus kita ikutkan nih ke government policies ya. Itu harus ada di sini gitu. Jadi supaya apa? Supaya nggak kehilangan posisi itu sih. Kita lagi di topik apa sih gitu ya, orang itu. Nah, ini baiknya ini kita copy, kita paste di sini gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat kondisi ya, kalau misalnya memang jawabannya itu berkorelasi kan, orang misalnya kenapa kok Miss Disa ini jawab 4 poin begitu ya, Miss Ari juga jawab 4 poin, karena kan biasanya kan memang ada 4 pertanyaan gitu dari satu orang gitu kan. Jadi menurut Miss Disa ini jawabannya begini, menurut Miss Ari begini jawabannya gitu, sehingga ini kan berkorelasi gitu kan. Kalau berkorelasi kan mestinya harusnya ini ditabelkan begitu kan. Oh, ini harus korelasi ini antara ini dan ini antara gitu ya gitu. Jadi sehingga ini kita penabelannya itu, ini di pemotongan itu kita rapihkan begitu. Nah, ini across pages jangan apa, isi tabel jangan dipotong, pindah halaman begitu ya. Seperti ini misalnya nih. Nah, ini kan ini pindah halaman nih. Kalau memang jawabannya panjang begini ya, ini kita tendang aja kembali ke ini begini gitu, sehingga dia pindah satu gitu. Nah, ini seperti ini kan gitu. Jadi ini pokoknya nanti disesuaikan, apakah misalnya ini kita pindah ke bawah begitu kan nggak apa-apa juga gitu ya gitu. Terus apa lagi, hindari perpindahan halaman yang memotong paragraf ya. Line spacing 1, nah sebaiknya line spacing 1 gitu. Karena apa? Karena untuk yang ini begini-begini nih ya, kalau memang isinya banyak begitu ya, kita jangan membuang-buang spasi begitu, karena bidang tulisnya itu mahal ya. Biasakan beri spasi di akhir tabel untuk keterangan tabel. Salah ini. Nah, ini di tiap tabel ya, kalau kita lihat tabel nih itu mesti harusnya ya dikasih baik tabel maupun ilustrasi ya, itu kita kasih spasi untuk ke, nah ini misalnya ya, ini dikasih spasi ini untuk ke keterangan tabel gitu. Ini keterangan tabel begitu. Jadi antara ini dan ini itu harusnya ada spasi untuk gitu ya. Oh, ini nah gitu, ada spasinya untuk keterangan gitu ya. Pokok dibutuhkan atau tidak, tapi itu kita sediakan. Terus buat style tersendiri untuk paragraf gambar. Nah, ini jadi gambar itu ya, ini sudah betul ya. Jadi gambar itu secara layoutnya inline with text ya kan. Inline with text itu artinya si gambar ini nempel di salah satu paragraf. Nah, style paragraf tempat gambar menempel itu harus kita bikin. Kenapa harus kita bikin? Karena dari teks terakhir ke gambarnya itu kan harus 1,5 cm. 1,5 cm. Harus 1,5 spasi. Gitu. Jadi kita harus ciptakan itu si ini tuh. Karena tidak tersedia si Microsoft Word itu nggak bikin gitu ya. Paragraf style paragraf untuk tempat gambar nempel gitu, sehingga kita harus bikin misalnya namanya itu apa namanya gambar gitu ya. Kita bikin gambar itu gambar
Yang atasnya itu kita kasih 18 ya, 18 spacing ya. Bawahnya itu kita boleh 0 ya, minimal 2 atau 3 ya, 2 atau 3 gitu. Jadi dari gambar dari gambar sini ke judul gambar ya. Nah, tapi sebetulnya di bawahnya gambar kan sebetulnya ada keterangan gambar gitu ya. Sebetulnya ini yang benar. Jadi keterangan gambar itu apa. Nah, sekali lagi karena Microsoft Word tidak menyediakan, nah itu harus kita bikin itu keterangan gambar itu ya. Misalnya gambar info gitu, gambar info. Nah, di atasnya itu 0 ya, di bawahnya 2 juga gitu. Nah gitu, baru nanti ini adalah judul atau caption gambar ya. Nah, bedanya apa caption tabel sama caption gambar? Kalau caption gambar itu dari sini ke sini 1,5 spasi ya. Kalau caption untuk tabel dari atas dari akhir paragraf ke judul tabel, caption tabel itu 1,5 spasi. Jadi itu mah di atas, ini mah di bawah. Jadi karena caption ini adalah caption untuk tabel, kita harus bikin berdasarkan caption tabel ini. Kita bikin lagi caption gambar gitu ya, yang isinya atasnya itu kita nolkan saja, bawahnya itu 18 sehingga bentuknya begitu ya. Jadi ini sudah benar, ini sudah 1,5 spasi, yang ini juga sudah benar 1,5 spasi. Nah, ini keterangan ini kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa, tapi kita sediakan gitu. Jadi si spasinya itu yang kita sediakan, gitu ya. Before ini 18 poin itu 1,5 spasi tergantung dari font yang kita gunakan. Jadi antara Arial, Segu, Times New Roman itu akan beda-beda 18 poin itu. Tapi 18 poin itu adalah 1,5 spasi. Ya, buat selalu ini ya, biasakan ada spasi setelah gambar gitu ya. Appendices atau lampiran ya. Lampiran itu, nah ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini kan pisah dengan next page ya. Nah, ini sebaiknya itu ada tanda P-nya ini ya. Ya, sebaiknya kita karena ketika ini jadi paragrafnya jelas gitu. Jadi si section break itu nempel di paragraf yang mana gitu ya. Jadi, nah sekali lagi itu nggak akan terlihat kalau paragraf marksnya kita matiin, gitu kan? Kita nggak akan tahu yang terjadi, ini ada apa di setelah appendices ini kok hilang begitu, nggak tahu. Kalau ini kita nyalain, kita ngerti. Ini ada section break ya, gitu. Appendix 1 segala macam. Nah, ini untuk namanya appendix ya, atau lampiran itu tidak harus sama dengan badan teks ya. Nah, ini sehingga kita hemat sehemat-hematnya gitu ya. Harusnya pemikiran kita adalah menghemat kertas gitu. Jadi ini sebaiknya tidak begini pendekatannya. Pertama kita fontnya kecilin aja gitu kan. Font kecilin gitu, misalnya 9 gitu, enggak apa-apa. Font spasinya juga kecilin ya. 00 single gitu ya. Gitu. Pokok dimentokin aja ini. Terus kemudian begitu juga dengan table properties-nya, si row-nya ini ya gitu, mentokin aja begitu ya. Jadi karena ini adalah namanya juga lampiran ya, data tambahan atau
imbuhan yang memang kita lampirkan karena kita bertanggung jawab atas data tersebut gitu kan. Jadi sebagai bukti kan ini, oh ini yang ikut ini gitu kan. Jadi nggak mau harus kita lampirkan. Cuma kan pendekatannya harusnya tidak boros setiap ini edukasi spasi yang berlebihan gitu kan. Gitu. Jadi sebaiknya pendekatannya itu adalah datanya ada, nggak kita hilangin ya, tapi juga nggak boros-boros gitu ya. Nggak seperti ini nih, waduh renggang-renggang gini, kasihan, sayang waktu orang gitu. Nah ini seperti ini kan. Nah ini kalau memang diskusinya gitu ada gitu transkripnya ya transkripnya kita lampirkan gitu, tapi ya jangan boros-boros gitu ya. Ya cukup misalnya cukup 9 kan cukup terbaca gitu, dan spasinya ya jangan boros-boros gitu ya gitu. Dan table propertiesnya specify height-nya ya kita paksa 0 at least gitu, sehingga dia menyesuaikan gitu ya. Oh ya, sekali lagi ini ya, isi tabel baiknya jangan kanan kiri, ngene ae gitu ya, karena tidak baik untuk mata ini ya, spasi renggang-renggang itu ya gitu. Jadi apalagi untuk dokumentasi orientasi kertas sebaiknya portrait ya. Jadi ini kan ini tabel deskriptif, jangan lupa indikator kategori ya. Ini seperti ini sebaiknya diperhatikan. Halaman lampiran jika diperlukan bisa masjidnya. Yang saya ingin dokumentasi itu kayak gini ya, itu sebaiknya bentuknya portrait aja gitu ya. Karena kalau ininya kita misalnya kita break dengan next page ya untuk ini, karena ini kita mau jadikan portrait, choose margin portrait, choose gitu. Ya, ini. Nah, gitu. Jadi ini lebih lebih ringkas, lebih presentable ya. Ini juga 0 aja. Cus. Nah ini baiknya layoutnya ya di pojok kiri atas saja ya. Ini juga layout pojok kiri atas gitu ya gitu. Oke. Yang lebih baik, terus udah itu aja. Ini jika diperlukan bisa menggunakan ukuran margin berbeda. Nah ini maksud saya itu adalah ya, misalnya ada yang kita begini. Nah ini misalnya ini, kalau memang banyak sekali ya, pada suatu saat nanti teman-teman akan mendapati laporan dengan lampiran yang banyak, tabelnya itu kompleks dan isinya banyak ya, sehingga kalau ini diambil 1 inci ya ini habis, nggak ada sisanya gitu ya. Nah, sehingga ini bisa ini boleh gitu ya, boleh kita topnya 2,5, bottomnya 2,5. Nah ini left margin sama right margin ini misalnya 1,1 gitu, sehingga memuat data lebih banyak ya.
lihat cus, nah gitu, sehingga kan ini bisa dilebarin nih, gitu kan, gitu maksud saya gitu. Cus, nggak mau dia karena belum paling atas. Mana ini nah, ini pokoknya kayak gitu lah kurang lebih. Ya, oke dok, ini table design clear, cerot, cus, ini kita auto fit window, cus, nah gitu ya. Jadi boleh ini kalian bikin ini 1 cm gitu ya, marginnya gitu, sehingga memuat lebih banyak data gitu ya. Saya kira itu catatan saya. Ini nanti ada di keterangan ini di bawah ini ya, tutorialnya, catatannya, supaya sebagai pengingat. Gitu dulu, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh teman-teman nanya lagi. Gitu dulu. Assalamualaikum.